Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gali Haji Pambudi. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus, yang mana studi kasus ini merupakan ujian tengah semester saya pada mata kuliah etika profesi. Nah, di sini saya akan membacakan studi kasusnya. Disrupsi digital akan merubah landscape berbagai bidang di dunia, termasuk bidang pendidikan. Kalau kita tidak cepat melakukan game changing, atau perubahan akan membuat shock dan masalah di mana-mana. Dunia akan diguncang oleh banyak layanan digital yang berbasis more for less and more for zero. Tentu saja hal ini akan membunuh bidang-bidang yang masih menggunakan sistem tradisional. Nah, kemudian akan muncul banyak profesi baru di masa depan dan akan hilang beberapa profesi di masa lalu. Bagaimana opini Anda tentang hal ini? Kaitkan seluruh materi yang Anda peroleh dari mata kuliah etika profesi dengan kenyataan ini. Apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda persiapkan sebagai calon tenaga kerja di masa depan? Sudah siapkah Anda? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab di masa depan jika tetap ingin survive. Lalu bagaimana dengan etika profesi di era disrupsi digital masa depan? Di sini kita memiliki kata kunci ya. Pertama, disrupsi digital. Kemudian game changing, lalu ada profesi baru, etika profesi, dan bagaimana kita harus survive di masa depan jika kita ingin tetap mempertahankan profesi-profesi lama untuk bertahan di industri 4.0. Pertama kita bahas disrupsi teknologi dulu. Nah, disrupsi teknologi itu perubahan suatu sistem secara fundamental yang menyebabkan teknologi digital atau robot mampu mengubah peran dan menggantikan pekerjaan manusia. Sehingga sistem kerja pada komputer mampu berpikir layaknya manusia sehingga dapat memberikan layanan secara cepat dan praktis. Sedangkan perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang terbuka, memiliki ide baru dan fleksibel dalam menghadapi masalah maupun perubahan zaman. Karyawan mau nggak mau dituntut mampu belajar dan beradaptasi dengan tepat pada perkembangan teknologi di era digital 4.0 ini. Nah, sehingga penting sekali bagi kita sebagai tenaga kerja untuk mengenal, memahami, dan mampu mengoperasikan perangkat-perangkat digital seperti komputer, email, internet, dan lain-lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana dengan tenaga kerja yang tidak dapat menghadapi problematika zaman ini? Ya, tentu saja ya akan tertinggal dan tidak digunakan karena perusahaan ingin mengikuti perkembangan zaman. Nah, kan perusahaan juga ingin mengikuti perkembangan zaman ini untuk bersaing, kemudian dengan perusahaan lainnya juga yang ikut maju dan ikut berkembang terhadap teknologi industri 4.0 ini, ya mau nggak mau perusahaan yang lain sama lain juga ikut saling bersaing mengikuti perkembangan zaman. Nah, disrupsi teknologi ini juga memiliki dampak lain yang cukup mengerikan bagi beberapa profesi yang digantikan penuh dengan teknologi kecerdasan buatan dan IoT. Nah, contohnya seperti teller bank. Teller bank itu dipastikan pasti tidak ada karena mulai sekarang itu memiliki ada tarik tunai dan store tunai ya di ATM itu. Nah, dari situ aja udah mulai mengambil beberapa bagian pekerjaan yang dilakukan oleh teller. Nah, akibatnya banyak tenaga kerja yang mau nggak mau nanti suatu saat akan putus hubungan kerja atau PHK karena perusahaan ingin semuanya lebih efisien menggunakan teknologi. Nah, oleh karena itu, seharusnya seiring dengan disrupsi teknologi yang sedemikian pesat, sistem perusahaan dan sumber daya manusia itu harus bersinergi. Profesi yang semula dipegang manusia namun kini diambil oleh kecerdasan buatan atau AI ya, tetap saja perlu adanya operator yang memantau dan mengoperasikannya. Misalnya kita sebagai teller bank kan sebagian profesinya sudah diambil alih oleh ini ya, mesin ATM ya, seperti store tunai dan tarik tunai. Nah, kita mungkin nanti suatu saat apabila teller bank udah nggak ada, itu nanti teller bank itu sebagai operator dari mesin-mesin tersebut. Misalnya ada kesalahan teknis gitu, nanti dari teller sebagai operator akan melakukan cross check ulang
Kan namanya teknologi juga pasti ada yang namanya error ya. Sehingga kita sebagai manusia itu akan melakukan perbaikan. Nah, di sini dari contoh tadi kita kembali lagi ke pernyataan sebelumnya bahwa tenaga kerja itu terutama bagi tenaga kerja baru ya, misalnya fresh graduates, perlu berpikiran terbuka terhadap profesinya dan mampu bermanuver terhadap perkembangan zaman serta melek terhadap teknologi yang digunakan oleh perusahaan yang dimasukinya. Nah, di sini nih kita sebagai fresh graduate ya, meskipun bidang kita misal pertanian atau perkebunan atau ilmu pemerintahan, itu kita juga tetap harus paham terhadap teknologi, bukan orang IT atau orang elektro saja atau orang komputer saja yang harus paham terhadap teknologi. Jurusan lain juga harus paham karena sekarang ini era digitalisasi, industri 4.0. Apabila kita tidak menguasai teknologi atau tidak melek teknologi, maka kita akan tertinggal jauh. Nah, itu dari sisi negatif ya. Kalau kita bisa lihat dari sisi positifnya, disrupsi teknologi atau disrupsi digital ini dapat membawa kemajuan bagi kehidupan apabila dimanfaatkan secara tepat dan bijaksana. Contoh, misal dari kemampuan belajar dan beradaptasi dengan cepat dibutuhkan demi penemuan ide baru terkait teknologi digital di berbagai macam kemajuan. Nah, meskipun banyak sekali profesi-profesi lama yang mau nggak mau harus gugur, misalnya tukang pos yang digantikan dengan email atau lain sebagainya, ada juga beberapa profesi-profesi baru yang muncul, misalnya seperti streamer, vlogger, gamers, ataupun cabang-cabang olahraga game-game seperti e-sport yang sudah menjadi bagian dari cabang olahraga nasional di Indonesia ya. Itu kan sebenarnya nggak harus untuk mendalami profesi itu tidak harus berada di universitas ataupun berada di dalam suatu lembaga pendidikan ya. Kita bisa melakukan otodidak secara langsung. Nah, di sini sebenarnya membuka peluang usaha bagi kaum biasa atau yang ibaratnya tidak berpendidikan atau yang ingin cepat maju gitu. Di sini bisa jadi vlogger, gamers, streamer, justru malah uangnya itu lebih tinggi ketimbang tenaga kerja yang ada di pabrik gitu. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan di masa mendatang perubahan-perubahan baru akan terjadi sehingga kita sebagai tenaga kerja itu mampu untuk bermanuver dan tetap survive ya untuk lebih maju di kemudian hari. Lalu bagaimana jika kita tetap ingin survive terhadap profesi? Nah, di sini bisa untuk wirausahawan ya. Biasanya pemikiran ini untuk survive itu biasanya untuk wirausahawan yang udah bergelut di bidangnya di situ. Ya, misalnya contohnya seperti ojek ya. Yang semula mereka bermangkal di titik-titik tertentu yang mana konsumen harus mendatanginya. Namun dengan adanya ojek online justru kita sebagai konsumen hanya cukup memesan melalui aplikasi, maka ojek datang menjemput kita atau pesanan kita ya. Jadi di sini dari bentuk ojek online dan ojek pangkalan tadi itu, untuk wirausahawan itu untuk tetap survive di industri 4.0 mereka harus tahu titik letak sulitnya dari usaha agar dapat mengubah kesulitan tersebut menjadi tidak sulit oleh teknologi. Nah, jadi wirausahawan itu mau nggak mau harus mengintegrasikan teknologi agar tetap kekinian dan mudah dijangkau konsumen. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan sebut ya, baik itu merek, perkataan, dan perbuatan saya. Mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.